Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul sebuah pengalaman horor ketika PKL di rumah sakit di daerah Yogyakarta. Tapi sebelum saya masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jadi seperti apa pengalaman narasumber ini? Kita masuk aja ke ceritanya. Pengalaman mistis bisa aja ya dialami oleh sebagian orang yang bekerja di rumah sakit. Dan hal ini sama seperti yang dialami oleh Mbak Putri, nama samaran, beserta teman-temannya. Jadi hari yang dinanti pun tiba. Akhirnya Mbak Putri ini bisa merasakan gimana rasanya PKL. Ya walaupun banyak juga cerita mistis ketika PKL, tapi baginya horor itu ketika dia telat menunaikan kewajiban sholat. Dan gak nutup kemungkinan juga kalau pas lihat setan. Mbak Putri ini merasa senang dan bahagia bisa membantu orang lain dalam PKL ini. Apalagi dia itu seorang perawat. Kalau menurut cerita yang beredar, rumah sakit ini katanya terkenal angker. Dan kebetulan Mbak Putri kebagian di sana. Ya walaupun hampir semua rumah sakit itu pasti angker ya. Tapi mau gimana lagi? Dan ini adalah pengalaman seram pertamanya Mbak Putri waktu itu. Mbak Putri ini kuliah di kota yang sama, di Jogja juga. Dan kebetulan waktu itu Mbak Putri sudah selesai membereskan untuk perlengkapan buat besok berangkat. Setelah semua siap, Mbak Putri bersama kakaknya ini berangkat menuju lokasi. Nggak sampai 1 jam mereka sampai. Tibalah di asrama. Dan waktu pertama kali Mbak Putri ini menginjakan kaki di asrama, Mbak Putri ini ngerasa kok kayak gini banget ya. Merinding. Ngelihatnya tuh merinding. Ada kesan serem, tapi Mbak Putri ini mencoba untuk gak mikirin ke arah mistis. Takut kalau nanti malah kejadian. Dan singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, kebetulan Mbak Putri ini kebagian shift malam. Dan waktu itu rekan shiftnya itu ditemani sama 3 orang laki-laki dan 3 perempuan. Mbak Putri lupa jam berapa waktu itu, tapi malam itu dia berjaga di bagian depan atau resepsionis bersama Agus. Dan teman-teman yang lain itu sedang muter bangsal buat ngecek satu persatu pasien. Semakin malam karena juga sepi, Mbak Putri ini mendadak ngerasa kalau suasananya itu jadi tegang mencekam. Tapi untungnya karena si Mbak Putri ini ditemani sama Agus ini berinisiatif buat ngajak ngobrol. Jadi Mbak Putri ini merasa tenang ya walaupun masih merinding ya. Dan begonya si Agus ini kenapa Mas Agus ini malah menanyakan yang menurut Mbak Putri itu malah bikin suasana tambah serem. Katanya si Mas Agus itu bilang kayak gini, "Put, dengar suara orang ketawa nggak? Kayak suaranya itu di ruangan sebelah," tanya si Agus. Ya siapa yang nggak kesel? Karena suasananya itu emang benar-benar lagi mencekam. Terus si Agus ini malah bikin suasana tambah serem. Sebenarnya Mbak Putri ini juga mendengar suara itu, tapi dia emang sengaja ngejawab nggak denger. Karena biar si Agus ini nggak nanya lagi. Gak lama dari itu tiba-tiba ada suara orang memanggil si Agus. Ternyata itu adalah Roni. Dan Agus pun langsung pergi. Sekarang Mbak Putri sendiri di depan. Yang biasanya Pak Satpam ini mondar-mandir jaga malam, tapi Mbak Putri itu nggak ngelihat ada Pak Satpam di sana. 10 menit kemudian dari arah koridor Mbak Putri ini kayak mendengar suara derap langkah kaki. Dan itu nggak cuma sepasang, tapi kayak ramai orang gitu. Dan pas Mbak Putri ini nunggu suara itu, kenapa nggak sampai-sampai? Terus Mbak Putri ini berinisiatif untuk mencoba untuk menengok ke arah sumber suara. Dan ternyata nggak ada apapun dan siapapun. Mulailah Mbak Putri ini ketakutan. Intinya Mbak Putri ini udah merasa perasaannya udah campur aduk, keringet dingin, gemetar, sampai-sampai kakinya ini nggak mau berhenti gerak ya, kayak tremor gitu lah. Dan pas posisi seperti itu, apesnya lagi Mbak Putri ini harus ganti pembalut. Intinya malam itu Mbak Putri sial banget dan dia berdoa sebisanya. Dia langsung jalan cepet ke toilet yang paling dekat dan langsung ganti pembalut. Dan ini adalah kejadian paling serem kalau menurutnya ya. Jadi ketika Mbak Putri ini selesai ganti dan pembalutnya udah dikemas, udah dimasukin kantong kresek, udah ketutup rapet, terus dibuang ke tong sampah. Nah pas lagi cuci tangan di wastafel, tiba-tiba Mbak Putri ini kayak denger ada benda yang terjatuh. Pas dia toleh, ternyata ada bak sampah yang terjatuh
Dan sialnya juga itu isi dalam bak sampah itu juga tercecer ya di lantai, sampai ada satu kejanggalan di situ, pembalutnya yang udah dikemas sama Mbak Putri sedemikian rupa tiba-tiba kebuka. Dan di sana dengan jelas banget Mbak Putri ini lihat ada sosok perempuan pakai baju putih, mukanya pucat dan rambutnya itu panjang. Dan seremnya sosok itu ngesot sedang jilatin bekas pembalutnya Mbak Putri. Dan seremnya lagi pas dia udah selesai, sosok itu selesai jilatin pembalut, sosok itu langsung natap ke arahnya Mbak Putri. Dan Mbak Putri benar-benar gak bisa gerak waktu itu. Jadi kayak tubuhnya itu nge-freeze, mau kemana-mana gak bisa. Yang Mbak Putri inget, dia itu kebangun di ruangan yang udah ada teman-temannya. Itu adalah kejadian pertama yang paling serem. Dan memasuki minggu kedua, teror perempuan yang ngesot itu masih ada ya. Tapi kali ini Mbak Putri lagi sama temannya namanya Sasa. Kejadiannya juga di malam hari. Jadi waktu itu Mbak Putri sama Sasa lagi muter bangsal sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas, jadi ya lumayan capek. Nah, pas mereka itu jalan ke lorong atau di koridor setelah keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba Mbak Putri ini kayak nyium bau melati. Terus si Mbak Putri nanya ke Sasa kalau dia itu juga nyium apa enggak. Dan ternyata si Sasa ini juga nyium bau melati itu. Mereka saling natap, larut dalam pikiran masing-masing. Kira-kira ada apa nih kok mendadak nyium aroma melati seperti ini. Mereka terus jalan agak cepat sampai ketika mereka belok. Di sana udah terpampang jelas lorongnya itu panjang. Sampai akhirnya mereka berhenti sejenak, saling memandang, dan pokoknya mereka udah mikir yang serem-serem. Apalagi kalau kayak yang di film-film gitu ya, tiba-tiba lampu mati satu persatu, terus mikir gimana caranya sampai di ujung tanpa ada gangguan. Nah, setelah berpikir seperti itu, gak ada jalan lagi selain menyusuri lorongan rumah sakit yang di kanan kirinya itu taman. Mereka itu gandengan. Sempet Mbak Putri ini ngeramas tangannya Sasa karena emang benar-benar takut ya. Nah, pas sampai di tengah-tengah itu ada percabangan. Mbak Putri sama Sasa ini ngelihat ada perempuan pakai baju pasien itu lagi berdiri di sisi lorong sebelah kanan. Akhirnya mereka samperin nih si pasien. Mereka tanya-tanya kok malam-malam gini di luar. Nah, pas udah sampai di belakangnya, Mbak Putri nyapa si perempuan itu. Kalau dilihat dari belakang, ya kayak mbak-mbak gitulah. Rambutnya sepinggang dan agak acak-acakan. "Permisi mbak, kok malam-malam di luar kenapa?" tanya Mbak Putri. Nah, tapi pasien itu gak jawab, cuma diem aja. Nengok pun juga enggak. Mbak Putri kira si Mbak Putri ini kurang keras manggilnya. Kemudian Mbak Putri tanya lagi tapi dengan nada agak keras ya. Nah, pas kedua kalinya itu mbak-mbak itu nengok. Mereka udah deg-degan waktu mbak itu nengok ya. Mereka sempat bayangin kalau tiba-tiba mukanya itu hancur atau gimana, dan mereka nggak tahu. Terus mbaknya itu entah kenapa nengoknya itu lambat banget, kayak ada efek slow motionnya. Nah, pas udah sepenuhnya nengok, alhamdulillah nggak ada yang aneh. Cuman wajah si sosok itu pucat banget mukanya. Terus Mbak Putri nanya lagi, kamarnya di mana? Niatnya mau diantar gitu kan. Udah gitu mbaknya cuma nunjuk ke sebuah arah aja, tepatnya ke kiri ya. Kalau ditarik garis lurus itu ujungnya kamar mayat. Tapi mereka nggak mikir atau nggak mungkin juga mbaknya ke sana. Dan ternyata dugaan Mbak Putri ini salah. Jadi pas mereka ini nganter mbaknya, jalannya tuh pelan banget. Jadi mereka pas ngikutin di belakang juga nunggu lama ya. Terus mereka jalan ngikutin mbaknya, tapi kenapa mbaknya ini nggak berhenti? Padahal mereka ini udah ngelewati beberapa kamar dan udah mulai mikir yang aneh-aneh. Apa bener nih mbaknya itu mau ke kamar mayat? Dan ternyata bener. Jadi si Sasa ini udah mulai nangis tuh. Kelihatan banget matanya yang udah ya berkaca-kaca lah. Nah, gak lama dari itu di depan tuh kayak ada yang naik sepeda rumah sakit. Itu ternyata si Agus sama Roni lagi muter juga. Di situ Mbak Putri sama Sasa agak lega ya karena ada temennya. Dan anehnya si Agus sama Roni itu kayak orang ketakutan, jadi nyelonong aja gitu, nggak manggil atau gimana. Yang bikin Mbak Putri sama Sasa jadi tambah takut. Nah, pas pandangannya itu ngikutin Agus sama Roni nyelonong pakai sepeda, Mbak Putri ini lihat kalau muka mereka itu tegang, kayak dikejar setan gitu. Pokoknya mencekam banget malam itu. Tiba-tiba Mbak Putri sama Sasa ini nggak sengaja nabrak
mbak-mbak yang ada di depan. Spontan si Mbak Putri sama Sasa minta maaf. Tapi di sini mereka nemuin kejanggalan lagi. Jadi ketika Mbak Putri dan Sasa nabrak sosok perempuan itu, dia itu benar-benar Mbak Putri itu benar-benar yakin kalau dia itu nyium aroma busuk. Mungkin teman-teman juga akan sama ya refleksnya ketika mencium bau busuk, pasti refleks nutup hidung atau malah mengendus-endus nyari asalnya di mana. Nah, Mbak Putri itu juga gitu. Jadi aromanya itu busuk tepat di depan mereka dan mereka itu saling pandang tapi sama-sama nutup hidung ya, si Putri sama Sasa. Dan posisinya itu mereka di belakang mbaknya persis. Gak lama mbaknya itu ketawa dan ketawanya itu kayak yang ngejek gitu ya. Kayak sosok itu tuh tahu kalau Mbak Putri sama Sasa itu keganggu sama bau dari perempuan itu. Mereka mundur pelan-pelan, terus Mbak Putri ini udah ngerasa nggak bener nih. Jadi pas Mbak Putri punya pikiran kayak gitu, mbaknya itu nengok, benar-benar nengok, tapi badannya ini nggak ikut gerak, cuman kepalanya aja yang berputar. Di situ si Sasa langsung ngucap istighfar kenceng banget, dan sialnya Sasa ini langsung pingsan. Dan di situ Mbak Putri udah nggak tahu lagi mau gimana. Yang jelas Mbak Putri lari mau meminta bantuan. Jadi pas Mbak Putri ini lari minta bantuan, di sana itu Mbak Putri ngelihat si Agus sama si Roni ini udah terkapar, udah jatuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba terjatuh gitu aja. Mbak Putri bangunin mereka dan untungnya mereka ini terus sadar. Terus Mbak Putri cerita kejadian barusan. Tapi karena masih dirudung ketakutan, mereka nggak berani. Akhirnya mereka meminta tolong sama Pak Satpam. Sebut aja nih namanya Pak Basuki. Beliau ini udah lama kerja di rumah sakit ini dan cerita tentang suster ngesot dan perempuan yang ditemunya tadi itu memang ada. Pokoknya Pak Basuki ini salah satu korban mereka juga. Singkat cerita, mereka akhirnya ditemani Pak Basuki untuk nolongin si Sasa. Dan kebetulan juga Agus setelah dipopong dan dimasukkan ke ruang perawat, gak lama Sasa sadar. Dan di dalam ruangan itu sempet heboh ya karena cerita malam itu. Sampai para karyawan yang jaga pun ikut ketakutan. Dan menjelang pagi, singkat cerita menjelang pagi, mereka balik ke kos. Mbak Putri, Sasa, Dian, dan Mega sengaja nggak mau tinggal di asrama. Mereka lebih memilih ngekos karena lebih leluasa kalau mau kemana-mana. Sebenarnya ini masih ada beberapa minggu lagi ya, dan itu semua mereka mengalami kejadian seram. Jadi sementara cerita ini saya gantung di sini dulu. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan cerita-cerita teman-temannya Mbak Putri,